Abbas jadi heran kenapa bosnya memberi tugas untuk menyelidiki presiden mahasiswa di kampus itu. Dengan hitungan jam saja, Abbas sudah mampu mendapatkan banyak informasi tentang Saka Hardian. Kenapa kisah hidupnya seperti sinetron saja? Gerutu Abbas membaca riwayat hidup Saka. Ternyata keluarga Saka terlilit hutang yang sangat banyak, dan sepertinya Saka tidak tahu akan hal itu. Bagaimana tidak, banyak hutang. Walaupun Saka dapat beasiswa, orang tua Saka yang mengirim Saka uang saku harus berhutang dengan rentenir di desa mereka. Hutang pokok hanya 1 juta, tapi sekarang nilainya sudah mencapai angka 20 juta. Saka memang berprestasi dalam segala bidang. Terlebih lagi sekarang dia menjabat sebagai presiden mahasiswa, berparas tampan dan berpacarkan anak salah satu petinggi yayasan kampusnya. Begitu membuka lembar terakhir, Abbas memandangi foto Saka dengan lamat-lamat, dan pikirannya sedang berkecamuk dengan banyak pertanyaan. Apa jangan-jangan bos suka sama nih cowok? Masa sih? Hahaha, nggak mungkin kan? Tapi melihat bos sangat bersemangat kemarin, sepertinya dia habis ditolak ini cowok. Abbas bertanya dan menjawab sendiri kata-katanya. Bang, ngapain sih ngomel sendiri? Tanya Bimo yang tentu saja mengagetkan Abbas. Sampai berkas tertal Saka berjatuhan dan Bimo membantu memungutnya. Cowok ini kan yang ditemui bos kemarin, Bang, ucap Bimo sambil mengembalikan foto Saka kepada Abbas. Kamu yakin? Iyalah Bang, aku kemarin curiga bos bakal ke klub lagi. Ya udah aku ikutin. Laki-laki ini ketabrak mobil bos, dan bos ngajak dia makan di kafe. Mereka juga pulangnya berantem di parkiran, jelas Bimo, membuat Abbas menganggukkan kepalanya. Jam 2 tepat, bos besar mereka pulang ke rumah dengan muka ditekuk dan rambut yang sudah mulai lepek itu. Sialan, teriak Kanaya sambil melempar tas ke arah kursi ruang tamu. Abbas yang memang menunggu Kanaya segera menghampiri dan memungut tas bosnya itu. Melihat tindakan Abbas, dia menoleh, memastikan bahwa itu anak buahnya. Ada apa? Soal presiden mahasiswa sudah dapat bos infonya, jawab Abbas sambil menyodorkan berkas itu. Benar kan Bas? Asik. Sesaat Kanaya melupakan bad moodnya tadi dan menyambar berkas Saka. Kalau boleh tahu, ini untuk apa Non? Abbas yang belum terbiasa mengganti panggilan Nona dengan bos masih saja memanggil Nona, tapi Kanaya tak pernah mempermasalahkannya. Sejak kapan jadi kepo begini Om? Kanaya duduk dan memanggil Abbas dengan sebutan yang dulu selalu ia gunakan. Hehe, jangan panggil begitu. Sekarang kamu pemimpin kami, bukannya kepo, tapi hanya ingin memastikan kalau Nona Bos tetap ingat misi kita dari awal. Tegas Abbas yang sengaja melirik wajah Kanaya. Dia bukannya melarang Kanaya jatuh cinta, tapi dia tidak ingin Kanaya salah langkah dan pengorbanannya sia-sia. Oh, tenang saja Bas, aku sudah menemukan orang yang sepertinya mengedarkan narkoba itu. Serius, apa anak ini seorang pengedar? Sepertinya nggak cocok. Haha, memang bukan dia, tapi temannya. Dan juga Om bisa bantu aku nggak buat dapetin Saka? Hehehe. Dengan menekan rasa malunya, Kanaya memohon bantuan dari Abbas. Sudah kuduga. Ini bantuannya seperti apa? Aku tidak bisa bantu kalau hanya untuk mempermainkan ini bocah. Kehidupannya saja sudah memprihatinkan, jelas Abbas sambil pandangannya menerawang. Ini bantuannya yang seperti apa? Aku tidak bisa bantu kalau hanya untuk mempermainkan bocah ini. Kehidupannya saja sudah memprihatinkan, jelas Abbas sambil pandangannya menerawang. Maksudmu? Abbas pun menceritakan garis besar tentang permasalahan orang tuanya. Kebetulan Om, gimana kalau kita lunasi hutang kedua orang tuanya? Tapi dia harus menikahiku. Bagaimana? Non serius sudah siap menikah? Seriuslah, dia laki-laki pertama yang benar-benar ingin kumiliki Om. Kanaya mulai merengek. Terpaksa Abbas menyetujuinya dulu. Kanaya dengan senyum seringainya berlenggang menuju kamarnya, meninggalkan Abbas yang masih memutar otaknya untuk memenuhi keinginan bos kecilnya itu. Bimo yang sedari tadi hanya duduk di teras, sekarang ikut bergabung lagi dengan ketuanya.
Mereka berdua kemudian mendiskusikan bagaimana rencana selanjutnya yang akan dia jalankan bersama untuk membuat Saka menikahi Kanaya. Cindy menelpon Kanaya malam ini untuk mengajaknya senang-senang. Tapi karena besok adalah hari pertama masuk kelas, Kanaya menolaknya dengan alasan sedang tak enak badan. Mereka pun kini berkirim pesan. Lo yakin sakit biasa? Jangan-jangan lo hamil lagi? Enggak lah, gila. Setelah membahas ini, Kanaya mendapatkan ide cemerlang. Apa gue pura-pura hamil aja ya biar cowok itu mau sama gue? Lo ngomong apa sih, Nay? Lo beneran naksir sama tuh cowok? Haha, sumpah naksir berat. Tapi doi jual mahal sama gue. Mereka pun berbalas pesan sampai hampir tengah malam. Sampai Kanaya tertidur, padahal dia belum mandi dari pulang kampus tadi. Kanaya memang punya kebiasaan buruk. Kalau di Australia, dulu dia memang jarang mandi dan tak tahu waktu kalau sudah malas. Dan kebiasaan itu ia bawa ke Indonesia. Astaga, gue telat. Kanaya buru-buru memakai kacamata bingkai tebalnya dan berlari menuju halaman rumah. Di sana sudah ada Bimo yang standby siap mengantarkannya. Buruan Bim, gue nanti telat. Bimo pun melajukan mobil dengan kencang sesuai perintah dari bos kecilnya itu. Sampai gerbang kampus, Kanaya buru-buru turun dan segera menuju ke ruang kelasnya yang berada di ujung lingkungan kampus. Sungguh sial menurutnya. Kanaya mengambil jurusan manajemen ekonomi sesuai dengan jurusannya dulu. Dia tidak berani mengambil resiko dengan mengambil jurusan yang tidak ia kuasai. Bisa-bisa gembong narkoba sudah tertangkap dia yang belum lulus kuliah. Jadi nggak nanti ikut daftar jadi anggota BEM. Dia yang selesai membereskan buku-bukunya lantas menarik tangan Kanaya yang hendak pergi. Kebetulan, batinnya kemudian menjawab, jadi dong, ayo sekarang atau nanti? Sekarang sih, tapi makan dulu yuk ke kantin, ajak Dea yang kemudian menggandeng tangan sahabatnya itu. Sialnya ketika mencari kursi untuk duduk, Kanaya malah menabrak seseorang yang hendak berdiri dari kursi. Woi, jalan pakai mata gak sih? Teriak perempuan yang tak lain adalah Rasti. Maaf kak, gak sengaja, maaf ya. Kanaya jadi gagu, gak tahu ngapa. Padahal aslinya dia itu bad girl banget. Mungkin karena dia salah, tadi juga gak lihat orang bangun. Maaf, enak aja ya minta maaf. Nih rasain. Rasti yang keburu kesal menyambar jus mangga di depannya dan menyiramkan di kepala Kanaya. Sudah basah, lengket pula. Karena tak bisa melihat dengan jelas, Kanaya kaget dan refleks melepas kacamatanya dan membersihkannya. Rasti masih ngomel-ngomel gak jelas. Ternyata di situ juga ada Saka yang hanya mengabaikan pacarnya, memarahi orang dan langsung menarik tangan pacarnya diajak pergi. Gile tuh mak lampir, parah banget sih Nay. Kamu gak apa-apa? Dea yang setia menggandeng tangan Kanaya mengikutinya sampai ke toilet. Kayaknya aku gak bisa daftar BEM sekarang deh. Lihat nih bajuku. Ya udah Nay, besok kan masih ada waktu. Kita daftar besok aja, oke? Dea yang masih muda sangatlah pengertian kepada Kanaya. Dia jadi tidak tega dengan gadis cilik ini. Dia sangat ingin bercerita kalau dia adalah orang yang berbeda.